2 Timotius 4. Ini kembali saya khotbahkan karena Pak Gembala kita kemarin khotbahkan tidak salah, karena kita harus berulang-ulang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Tapi supaya cepat, kita baca sampai ayat yang ke-2 saja. Nanti kita bahas secara perlahan-lahan. Penuhilah panggilan pelayananmu. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat konteks dari pembahasan kita ini, di mana Paulus mengingatkan, memerintahkan Timotius, dia berpesan kepada Timotius supaya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kondisi Paulus pada saat itu, kalau kita melihat ayat selanjutnya, dia sudah mengalami kesengsaraan yang luar biasa, dan aku sudah mulai ditumpahkan. Itu perkataan Paulus. Seakan-akan tidak ada lagi waktunya untuk datang untuk menemui Timotius, jemaat-jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Ada perintah yang disampaikan oleh Paulus. Karena apa? Kondisi pada saat itu orang Kristen memang benar-benar teraniaya. Gak seperti sekarang. Masih lumayan sekarang. Dulu kalau orang Kristen itu benar-benar dianiaya. Tidak ada diberi kesempatan bagi orang percaya. Tetapi Tuhan tetap menuntun orang percaya. Tuhan tetap menolong orang percaya hingga sampai saat ini. Kita pun tetap dimenangkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa saja perintah yang benar-benar Paulus sungguh-sungguh katakan kepada Timotius itu? Apa saja? Kalau kita melihat teks yang di atas, Bapak Ibu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubahkan kita, saudara. Hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau mungkin anak kita salah, keluarga kita salah, kalau kita hanya pakai logika kita, itu membuat suatu masalah semakin besar. Tetapi ketika firman masuk dalam hatinya, dia pasti diubahkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membahas pelan-pelan, karena waktu saya sebentar ya Pak. Gak apa-apa lah, kita lama-lamain sedikit. Yang pertama, perintahnya, pesannya, yaitu beritakanlah firman. Keruso ton logon. Itu bahasa Tobanya. Keruso ton logon. Kalau kasus atau tense-nya, verb aorist imperatif aktif, Bapak Ibu. Aduh, bahasa apa lagi nih? Jadi seperti ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan, supaya lebih tepatnya kita benar-benar harus mengerti konteks dan apa maksud dari perkataan itu satu persatu bila perlu, kata dosen saya. Nah, jadi aorist imperatif aktif adalah kata kerja dipakai untuk perintah agar melakukan sesuatu tanpa dipikirkan apakah hal itu harus terus-menerus atau sering dilakukan. Jadi Paulus mengingatkan, memerintahkan Timotius supaya apa? Dia selalu memerintahkan firman Tuhan, Bapak Ibu, tanpa harus berpikir sampai kapan aku harus memerintahkan firman Tuhan. Sampai kapan? Karena apa? Kondisi pada saat itu memang ya luar biasa Bapak Ibu, tersiksa sebagai orang Kristen. Tetapi karena apa? Karena mereka hidup di dalam Kristus, mereka mengalami sukacita. Amin Bapak Ibu. Jadi Paulus mengingatkan Timotius, memerintahkan, karena ini suatu perintah kepada Timotius. Beritakanlah firman Tuhan, baik tidak baik waktunya, sekalipun pisau di leher, sebenarnya harus engkau beritakan firman. Sama halnya seperti Paulus, dia melakukan hal itu. Dia nggak asal ngomong,
Karena kalau kita melihat tulisannya ini, dia dibelenggu, dia dipenjara, dia disiksa, dia mengalami kesesakan. Sehingga dia berani mengatakan seperti ini, ikutilah teladanku, ikutlah menderita. Itu kata Paulus kepada Timotius. Apa kita siap menderita demi Kristus? Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, siapapun kita yang hadir hari ini, firman ini harus kita terapkan dalam diri kita. Kita sebagai orang percaya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi saksinya Kristus. Kita harus memberitakan firman Tuhan, baik tidak baik waktunya, baik kita sakit, baik kita sehat, baik kita senang, baik kita kaya. Itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Sama halnya seperti yang Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Seharusnya itulah yang harus kita pegang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau hanya ngaku-ngaku pengikut Kristus gampang. Tugas kita pelayanan Bapak Ibu. Siapapun kita harus pelayanan, menyampaikan berita, kabar baik kepada setiap orang. Yang selanjutnya Bapak Ibu, perintah apa yang Paulus katakan lagi? Menyatakan apa yang salah, seperti yang kita baca tadi, 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, bahwa kuasa firman Tuhan itu kita bisa menegur dia, kita bisa menasehati dia, menyatakan apa yang salah, atau elekso, sama tense-nya dan kasusnya, verb aorist imperatif aktif. Paulus memerintahkan Timotius supaya senantiasa, jangan kau mencele-mencele, kamu harus konsisten. Kalau jemaatmu salah, kau katakan salah. Jangan sekarang kau katakan salah, besoknya dia melakukan kesalahan, ya udah saja. Tidak. Tetapi Paulus katakan terus, kalau dia salah katakan salah, kalau dia benar katakan benar. Jangan hari ini salah, besoknya ya udah, tak peduli lagi. Sama juga dengan anak kita. Kalau dia salah, ingatkan terus, ingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, pasti dia akan diubahkan. Amin. Selanjutnya apa? Menegur. Menegur adalah epitomao, memperingatkan, membangun. Siapa yang pernah ditegur di sini? Terutama dosen-dosen nih. Gak ada nih, semuanya orang-orang baik. Saya minum dulu ya. Sampai di mana? Menegur. Saya sering ditegur. Siapa saja pun sering menegur saya, karena saya tahu saya masih orangnya lalai. Tetapi terima kasih kepada orang yang menegur saya, baik dosen, kakak tingkat, adik tingkat, semuanya pasti pernah menegur saya. Terima kasih. Mungkin perasaan kita pada saat ditegur, aduh, kejam banget, rendah kali kau buat aku, turun harga diriku. Tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kalau kita menegur dengan kasih, dengan firman Tuhan, kamu jangan seperti itu. Kalau mata kita udah jelalatan kepada cewek, langsung bilang, abang sudah berzina, itu kata firman Tuhan. Sebenarnya seperti itu. Jangan kita langsung menjudge dia, kamu masuk neraka kawan. Tidak boleh seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, menasihati. Jadi Paulus ini menyuruh Timotius harus senantiasa menasihati Bapak Ibu. Tidak jemu-jemu, harus menasihati. Kalau ada jemaat yang bandel, nasihati terus. Bandel kali dia, nasihati terus. Gak bisa stop. Ya udahlah, kalau bandel dia bandel aja tau. Gak boleh. Ke anak kita juga seperti itu, ke teman-teman kita. Kita harus benar-benar menunjukkan kasih kita. Jangan karena dia bandel, ya udahlah bandel aja kau situ. Apalagi pernah dia nyakitin hati kita. Kebanyakan orang seperti itu. Kalau sudah pernah disakitin hati kita, mau dia berbuat dosa, rasain lu masuk neraka lu. Tetapi enggak Bapak Ibu. Hari ini firman menyatakan, mengingatkan kita, menegur kita, mengajar kita supaya apa? Kita menasehati orang yang mungkin salah. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi tergantung orang yang menasehatinya. Karena saya yakin dan percaya semua orang di sini adalah penasehat-penasehat. Penasehat semua, amin. Apalagi hamba-hamba Tuhan ini. Siap jadi penasehat, amin. Jangan pandang bulu. Kalau dia cantik kau nasihatin terus. Kalau dia agak jelek dikit gak pernah kau nasihatin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak.
menasehati, sama juga teksnya Bapak. Selalulah kau nasihati jemaat-jemaatmu, karena memang keadaan pada saat itu jemaat yang digembalakan oleh Timotius memang benar-benar bandel, mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar, lebih senang mendengarkan dongeng-dongeng. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini semua orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dengan cara apa kita melakukan hal ini? Dengan cara apa kita memberitakan firman Tuhan, menyatakan apa yang salah terhadap orang lain, menegur dia, menasehati? Dengan cara apa? Di dalam ayat yang kedua ini kita bahas semua. Dengan cara apa kita melakukan hal ini? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran, Bapak Ibu. Jadi tepat sekali seperti yang dikatakan Paulus, bahwa perintah ini dia harus lakukan terus-menerus. Terus-menerus. Semua orang memiliki waktunya, kesabarannya. Kalau sudah kelewatan batas, ya saya emosi juga. Biasanya seperti itu. Tetapi Paulus katakan tidak seperti itu. Kalau dia bandel sekalipun, kalau dia sudah melawan sekalipun, tetap harus dinasehati, tetap harus ditegur. Jangan ya udahlah mentok sampai di sini, aku gak akan mengingatkan kamu kembali. Mungkin kamu sudah ditakdirkan untuk masuk neraka. Tuhan tidak pernah seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan senantiasa merindukan orang datang kepadanya, jiwa-jiwa datang kepadanya, jiwa-jiwa yang belum bertobat datang kepadanya. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Kesabaran atau makrotumia, menunggu waktu yang cukup untuk mengekspresikan kemarahan. Misalnya nih, jemaat atau anak kita nih bandel nih, kita harus senantiasa menegur dia, menasihati kita. Jadi ada lagi yang namanya kesabaran dalam bahasa Yunani. Tadi makrotumia, yang kedua makrotimia. Tadi tumia, sekarang timia. Artinya apa? Kesabaran yang diatur secara ilahi, digunakan untuk Allah sendiri. Jadi kesabaran ini hanya ada dalam Allah sendiri. Dia selalu sabar. Coba buka dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Buka DGB. Adik Bibi yang terbaik. Kesabaran sejati. Ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh Allah. 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kesabaran yang luar biasa itu hanya dalam Yesus Kristus. Apa kita bisa sabar seperti Yesus? Saya mau tanya nih, apakah kita bisa sabar seperti Yesus? Amin. Bisa nggak? Bisa nggak? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kesabaran ini hanya ada dalam diri Allah. Tetapi apa? Saya mau ingatkan kembali bahwa Roh Allah dalam diri kita. Kenapa kita nggak bisa sabar? Coba kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22. Ada nggak kesabaran di sana? Karena apa? Karena Roh Allah tinggal dalam diri kita. Jadi kalau hari-hari ini kita nggak sabar-sabar, itu boleh dipertanyakan. Apa kita bergaul karib dengan Tuhan atau tidak? Apa kalau seorang pelayan itu sedikit-sedikit ngambek, nggak sabar, cepat-cepat mau diangkat, cepat-cepat mau dipuji? Itu Sabarudin kan? Barudin. Jadi kita sebagai orang percaya, Roh Allah sudah tinggal dalam diri kita. Kita pasti memiliki kesabaran yang luar biasa, seperti Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan cara apa kita melakukan hal ini? Pengajaran atau didake atau doktrin. Kalau artinya pengajaran yang mapan. Sebagai orang percaya harus memiliki pemahaman yang mapan akan kebenaran firman Bapak Ibu.
Bagaimana mungkin kita mengajari orang lain tanpa ada dasar firman Tuhan dalam diri kita? Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, bagaimana kita mengajari dia, menasihati dia, menegur dia? Tidak mungkin. Kita hanya pakai logika kita. Logika kita sangat tidak mampu menembus hati yang mungkin bebal. Tetapi hanya firman yang mampu menembus hati itu. Pikiran yang kotor itu. Hanya firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu benar-benar sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga tidak melenceng dari kebenaran itu. Jangankan kita menasihati orang lain, kita pun harus perlu berbenah diri. Supaya apa? Supaya kita mengerti kebenaran dan kita tidak disesatkan oleh dunia ini. Karena semakin hari dunia ini semakin jahat dan ingin menyesatkan orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita mengalami maut. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sebagai pelayan, sebagai penasehat, sebagai pemberita firman Tuhan, kita juga harus menguasai diri kita. Menguasai diri kita. Dalam bahasa Yunani, nepo. Nepo. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat tense juga, di sini verb present imperatif aktif. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh terpengaruh terhadap dosa. Sangat-sangat tidak boleh kita terpengaruh terhadap dosa. Karena menguasai diri ini adalah menjadi dasar. Kita tidak mabuk terhadap dosa. Kita waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita memiliki kehati-hatian untuk terhadap pengajaran-pengajaran. Di gereja juga bisa terjadi penyesatan, Bapak Ibu. Bisa terjadi. Karena apa? Kurang mengerti kebenaran firman Tuhan. Makanya sangat penting Bapak Ibu, pertama-tama kita harus bergaul karib dengan Yesus, dengan Roh Kudus yang mengajar kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita juga dituntut supaya belajar kebenaran itu. Tidak cukup hanya kita bilang, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa. Ujung-ujungnya nanti pas khotbah, Tuhan berbicara kepada saya. Jangan seperti itu. Kayak hanya Dia yang punya Tuhan. Menyatakan sekarang, kalau present imperatif aktif, menyatakan sekarang. Jadi sekarang ini, detik ini juga, kamu harus menguduskan dirimu. Jangan mau dikuasai oleh kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan dunia. Jangan sampai kita bisa saja hebat untuk menasihati orang lain, mengajar orang lain, memberitakan firman Tuhan, tetapi kita tidak menguasai diri kita. Kita menjadi seorang pembohong, pendusta. Kita hanya hebatnya ngomong doa, tapi kebenaran firman Tuhan tidak ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Sangat sadis. Selanjutnya, ini hal yang sangat mungkin sulit diterima. Yaitu apa, Bapak Ibu? Siap menderita. Siap menderita. Apakah kita semua siap menderita dalam Kristus? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siap menderita dalam bahasa Yunaninya kakophateo. Kakophateo. Menanggung penderitaan, kesulitan, menyakitkan. Verb aorist imperatif aktif. Jadi seperti ini. Kata kerja, siap menderita, menanggung penderitaan. Harus siap menderita sampai kapanpun, tanpa kita tahu kapan ujungnya. Tanpa kita tahu kapan ujungnya penderitaan ini. Jadi kalau mungkin sekarang pandemi, kita gak usah gelisah. Tetaplah kita layani Tuhan. Kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tanpa kita harus memikirkan kapan selesai corona, kapan selesai corona. Tidak seperti itu. Apakah Bapak Ibu mengalami penderitaan ketika ada corona? Mengalami kah? Yang mau wisuda? Sukakan Bapak Mama toh? Sukakan doi? Tidak. Saya lihat Bapak Ibu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan masih kita rasakan, Bu. Sekalipun corona,
Saya lihat gemuk-gemuk semua kok. Terutama saya. Saya nggak terlalu mikirin semuanya. Dibilang mau wisuda tahun depan, haleluya. Dibilang wisuda sekarang, jangan dulu, skripsi belum selesai. Kaku pateo, menanggung penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita nggak perlu mempertanyakan kapan selesai ini corona, kapan selesai corona. Tetap kita lanjutkan misinya Tuhan Yesus. Kita sampaikan kabar baik kemanapun. Amin. Kan corona mana bisa kita pergi kemana-mana? Kan ada HP. Makanya gunakan HP itu dengan benar. Gunakan HP dengan benar. Udah benar belum? Media sosial itu sekarang bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek sudah pakai semua. Sudah sangat gampang memberitakan firman Tuhan sebenarnya. Tetapi tergantung kemauan kita. Apa kita lebih senang membuka Facebook, Instagram, WA? Apakah hal itu yang lebih kita senangi? Membuka Facebook saat ibadah? Itu yang paling kita senangi. Pokoknya kayak dibuka tadi ayat yang saya dikirim langsung share bagi keluarga, penggembarnya Bang Purwo, oh iya, gitu. Sebenarnya, tapi apa? Gak usah lah, yang penting update terus. Yang tersinggung gak usah bertobat. Karena begini Bapak Ibu, saudara yakin Yesus hadir di tengah-tengah kita? Amin. Yakin Yesus hadir di tengah-tengah kita? Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita menghargai Tuhan Yesus itu? Kita hargai gak Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita? Apakah kita masih sibuk akan kepribadian kita, kesenangan kita? Tidak. Saya yakin itu. Semua hati kita terfokus kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, harus memiliki kerinduan. Jadi ini yang terakhir nih. Setelah kita menderita, kita juga harus memiliki kerinduan. Nanti kalau mau baca Bapak Ibu, karena saya tadi baca 1-2 ayat saja, nanti baca 1-8. 1-8 ya. Sampai 1-8. Memiliki kerinduan dalam bahasa Yunani adalah